Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang tukang becak bernama Pak Hasan. Ia dikenal sebagai pria sederhana, ramah, dan selalu jujur dalam pekerjaannya. Setiap hari ia mengayuh becaknya dari pagi hingga malam tanpa mengenal lelah. Meski penghasilannya pas-pasan, hatinya selalu dipenuhi rasa syukur. Baginya, bekerja keras adalah cara terbaik menafkahi keluarga yang ia cintai. Pak Hasan memiliki seorang istri bernama Bu Aminah dan seorang anak laki-laki bernama Raka. Kehidupan mereka memang tidak mewah, tapi penuh dengan kasih sayang. Pak Hasan selalu berusaha memberikan yang terbaik, terutama untuk pendidikan Raka. Ia yakin bahwa anaknya memiliki kecerdasan yang bisa mengubah nasib mereka. Meskipun banyak orang meremehkannya, ia tetap berjuang demi masa depan keluarganya. Setiap pagi, sebelum berangkat menarik becak, Pak Hasan selalu membangunkan Raka untuk belajar. Ia tahu anaknya memiliki otak yang cerdas, sehingga ia ingin Raka rajin membaca dan menulis. Ilmu adalah harta yang tak akan pernah habis. Begitu, selalu katanya. Meski tubuhnya lelah, wajahnya selalu berseri saat melihat Raka tekun belajar. Ia percaya anaknya akan jadi orang sukses. Tetangga-tetangga sering mengejek, menganggap mimpi Pak Hasan terlalu tinggi. Anak tukang becak mana mungkin bisa kuliah? Ucap mereka dengan nada sinis. Namun, Pak Hasan hanya tersenyum dan tidak membalas. Baginya, hinaan itu adalah cambuk untuk terus berusaha. Ia yakin bahwa kerja keras dan doa akan membuahkan hasil yang indah di kemudian hari. Hari-hari pun bergulir dan Raka terus bersekolah dengan tekun. Ia sering mendapat nilai terbaik di kelasnya, membuat Pak Hasan semakin bangga. Walaupun uang sekolah terkadang sulit dibayar, Bu Aminah selalu mendukung dengan penuh kesabaran. Mereka rela mengurangi makan enak demi memastikan pendidikan Raka tidak terganggu. Kebahagiaan mereka sederhana. Melihat Raka terus berprestasi. Pak Hasan sering bercerita kepada penumpangnya tentang anaknya yang pintar. Meski beberapa hanya menanggapinya dengan acuh, ada juga yang mendoakan kebaikan. Raka sendiri tidak pernah sombong dengan kepandaiannya. Ia justru semakin rendah hati dan rajin membantu orang tuanya sepulang sekolah. Semangat itulah yang membuat keluarganya semakin kuat menghadapi kehidupan. Suatu hari, Raka mendapatkan beasiswa dari sekolah karena prestasinya. Mendengar kabar itu, Pak Hasan meneteskan air mata haru. Ia merasa perjuangannya tidak sia-sia, meski harus mengayuh becak hingga tubuh terasa remuk. Beasiswa itu menjadi pintu kecil menuju masa depan yang lebih besar. Keluarga kecil itu pun bersyukur kepada Allah atas anugerah tersebut. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya, Pak Hasan sakit karena terlalu lelah bekerja. Saat itulah Bu Aminah ikut membantu mencari nafkah dengan berjualan makanan kecil. Raka juga sesekali membantu, meski ayahnya melarang karena ingin ia fokus belajar. Mereka menjalani kehidupan penuh perjuangan. Namun, selalu bahu-membahu satu sama lain. Raka tumbuh menjadi remaja yang semakin cerdas dan berprestasi. Guru-gurunya sering memuji kecerdasannya. Bahkan beberapa menyarankan agar ia melanjutkan pendidikan tinggi. Pak Hasan pun semakin bersemangat menarik becak. Meski panas terik menyengat, ia selalu membayangkan masa depan Raka yang gemilang. Itu membuat keringat dan lelahnya terasa lebih ringan. Tetapi, lagi-lagi ada saja orang yang mencibir. Mau jadi apa anak tukang becak itu? Kata mereka dengan nada meremehkan. Namun, Raka tidak pernah terpengaruh. Ia tahu ayahnya telah berjuang keras dan tugasnya adalah belajar dengan sebaik mungkin. Ia ingin membuktikan bahwa anak tukang becak juga bisa bermimpi besar dan mewujudkannya. Hari demi hari, Pak Hasan semakin bersemangat, meski fisiknya mulai sering merasa letih. Raka yang mulai beranjak dewasa semakin peka pada kondisi ayahnya. Ia sering membantu memperbaiki becak yang sudah tua agar tetap bisa digunakan. Walau begitu, Pak Hasan selalu berkata, "Ayah sanggup, Nak, asal kamu terus belajar." Kata-kata itu menjadi pengingat akan cinta tanpa batas. Di sekolah, Raka semakin dikenal karena kecerdasannya. Ia sering mewakili sekolah dalam lomba akademik dan membawa pulang piala kemenangan. Setiap kali melihat Raka pulang membawa prestasi, hati Pak Hasan seakan terobati dari semua lelahnya.
Ia merasa pengorbanannya tidak pernah sia-sia. Semua penghargaan itu menjadi bukti nyata bahwa anaknya istimewa. Meski sering dirundung oleh teman-temannya karena berasal dari keluarga miskin, Raka tidak pernah membalas dengan kebencian. Ia justru menanggapinya dengan senyuman dan kesabaran. Dalam hatinya, ia hanya ingin membuat orang tuanya bangga. Ia percaya bahwa suatu hari nanti, orang-orang yang menghina akan menyadari kesalahannya. Pak Hasan dan Bu Aminah selalu menanamkan nilai-nilai kesabaran pada Raka. Mereka berkata bahwa kebencian hanya akan merugikan diri sendiri. Karena itu, Raka tumbuh menjadi anak yang tabah dan berhati mulia. Ia sadar, hanya dengan kerja keras, doa, dan ketekunanlah ia bisa mengubah nasib keluarganya. Setiap hari, semangat itu selalu ia bawa ke sekolah. Waktu pun berlalu, hingga akhirnya Raka lulus dari sekolah menengah atas dengan nilai terbaik. Semua guru bangga, dan bahkan beberapa universitas ternama menawarkan beasiswa penuh. Mendengar hal itu, Pak Hasan kembali meneteskan air mata haru. Ia tidak pernah membayangkan bahwa anak tukang becak bisa mendapat kesempatan emas seperti itu. Namun, hati Pak Hasan juga diliputi kekhawatiran. Biaya hidup di kota besar tentu tidak murah. Meski pendidikan ditanggung beasiswa, kebutuhan sehari-hari tetap harus dipikirkan. Ia pun bertekad untuk bekerja lebih keras lagi, bahkan rela menarik becak hingga larut malam. Demi masa depan Raka, ia tidak peduli dengan tubuhnya yang semakin renta. Dengan doa dan restu kedua orang tuanya, Raka berangkat ke kota besar untuk kuliah. Perpisahan itu penuh dengan air mata bahagia. Bu Aminah berulang kali mengingatkan agar Raka menjaga diri dan tidak melupakan sholat. Sementara Pak Hasan hanya berpesan, "Jangan pernah menyerah, nak. Ingat, orang tuamu selalu mendoakanmu." Kata-kata itu terpatri dalam hati Raka. Di kota besar, Raka merasakan perbedaan hidup yang begitu jauh. Teman-temannya banyak yang berasal dari keluarga kaya, dengan fasilitas yang serba lengkap. Sementara ia hanya membawa pakaian sederhana dan semangat yang besar. Meski terkadang merasa minder, ia selalu ingat pesan ayahnya. Baginya, ilmu jauh lebih berharga daripada harta. Pak Hasan di kampung terus mengayuh becak dengan penuh semangat, meski usia dan tenaga semakin terbatas. Kadang, kala ia jatuh sakit karena terlalu lelah, tetapi ia sembunyikan dari keluarganya. Yang terpenting baginya adalah memastikan Raka tetap bisa kuliah dengan tenang. Ia percaya suatu hari nanti, semua kerja keras ini akan terbayar. Raka pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia belajar siang malam, aktif mengikuti organisasi, dan mencari pengalaman kerja sampingan. Semua itu dilakukan agar bisa mandiri dan tidak terlalu membebani orang tuanya. Setiap kali melihat beasiswa cair, ia segera menabung sebagian untuk membantu kebutuhan di rumah. Ia tahu betapa kerasnya perjuangan ayahnya di kampung. Hari-hari Raka di kota besar penuh perjuangan. Ia sering berjalan kaki menuju kampus untuk menghemat ongkos. Teman-temannya banyak yang datang dengan mobil mewah. Tapi Raka tidak pernah merasa iri. Ia percaya bahwa masa depan tidak ditentukan oleh kemewahan saat ini, melainkan oleh usaha dan ketekunan. Doa orang tuanya selalu menjadi penguat. Sementara itu, Pak Hasan tetap setia menarik becak di kampung. Walau sering diejek karena pekerjaan yang dianggap rendah, ia tidak peduli. Baginya, becak itu adalah saksi perjuangan untuk masa depan anaknya. Setiap malam, ia selalu menatap foto Raka yang terpajang di ruang tamu kecil mereka. Dengan penuh harapan, ia percaya anaknya akan sukses. Raka mulai mendapat perhatian dari dosen-dosennya karena kecerdasan dan kerajinannya. Ia sering diberi kesempatan untuk membantu penelitian. Dari situlah ia mulai mendapat uang tambahan. Walau jumlahnya tidak banyak, uang itu sangat berarti untuk biaya hidup sehari-hari. Ia pun semakin yakin bahwa jalan menuju kesuksesan sedang terbuka. Pak Hasan sangat bangga ketika menerima kabar itu melalui telepon. Meski suaranya bergetar karena lelah, ia selalu memberi semangat pada Raka. "Teruslah berjuang, nak. Jangan khawatirkan ayah di sini." Begitu katanya. Padahal, setelah menutup telepon, Pak Hasan kembali meneteskan air mata. Ia ingin Raka tetap fokus, tanpa terbebani kondisi rumah. Suatu ketika, Pak Hasan mengalami kecelakaan kecil saat mengayuh becak.
Sebuah motor menabraknya hingga ia terjatuh. Kakinya lecet dan becaknya pun rusak parah. Namun, ia memilih untuk tidak memberitahu Raka agar anaknya tidak khawatir. Ia mencoba memperbaiki becaknya sendiri, meski hasilnya tidak sempurna. Ia tidak ingin berhenti bekerja. Beruntung, beberapa tetangga yang peduli membantu Pak Hasan memperbaiki becaknya. Walau ada yang masih meremehkan pekerjaannya, ia tidak peduli. Yang penting, becaknya bisa kembali jalan untuk mencari nafkah. Dalam hati, ia hanya berdoa agar diberi kesehatan dan kekuatan. Baginya, sakit badan tidak seberapa dibanding sakit melihat anaknya gagal. Di kampus, Raka semakin menonjol. Ia berhasil memenangkan lomba inovasi tingkat nasional. Berita itu sampai ke kampung dan membuat semua orang kaget. Anak tukang becak yang dulu sering diremehkan kini namanya terpampang di koran dan televisi lokal. Tetangga-tetangga yang dulu meremehkan mulai merasa malu. Mereka baru sadar siapa sebenarnya Raka. Pak Hasan hanya bisa meneteskan air mata bahagia. Ia tidak peduli dengan sikap orang-orang yang dulunya menghina. Baginya, kebahagiaan terbesar adalah melihat anaknya berhasil. Ia sujud syukur setiap malam, berterima kasih kepada Allah karena jerih payahnya tidak sia-sia. Bu Aminah pun tidak henti-hentinya berdoa untuk keselamatan anaknya di perantauan. Kesuksesan Raka membuatnya mendapat tawaran magang di sebuah perusahaan besar. Ia menerima tawaran itu dengan senang hati. Meski awalnya minder karena status sosialnya, ia tetap menunjukkan kerja keras dan kejujuran. Atasan dan rekan kerjanya pun mulai menghargainya. Perlahan, jalan menuju masa depan semakin terbuka lebar. Pak Hasan di kampung semakin giat bekerja. Meski tubuhnya menua, ia sering sakit-sakitan, namun tetap memaksa diri menarik becak. Ketika orang bertanya mengapa ia begitu keras bekerja, jawabannya selalu sama, demi anakku. Ia tidak pernah meminta balasan apapun, cukup melihat Raka, sukses adalah hadiah terbesar bagi hidupnya. Raka mulai menikmati hari-harinya di perusahaan besar tempat ia magang. Tugas yang diberikan tidak mudah, tapi ia selalu berusaha dengan sebaik-baiknya. Banyak rekan yang kagum karena ia mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu meski tanpa pengalaman. Dalam hatinya, Raka selalu mengingat pesan ayahnya untuk jujur dan bekerja keras. Sementara itu, Pak Hasan sering sakit karena kelelahan menarik becak. Namun, ia selalu menutupi rasa sakitnya di depan istrinya. Ia tidak ingin keluarga khawatir. Malam-malamnya banyak dihabiskan dengan berdoa agar anaknya selalu sehat. Baginya, kebahagiaan Raka adalah pengobatan terbaik atas rasa sakit yang ia derita. Karena dedikasinya, Raka ditawari beasiswa tambahan oleh perusahaan tempat ia magang. Hal itu membuat beban biaya kuliah menjadi lebih ringan. Ia langsung mengabarkan hal ini kepada kedua orang tuanya di kampung. Suara tangis bahagia Bu Aminah terdengar jelas di telepon. Ia tidak menyangka anaknya benar-benar sudah sejauh itu. Pak Hasan terdiam sejenak mendengar kabar itu. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Semua kerja keras, rasa sakit, dan hinaan yang ia terima selama ini seolah terbayar. Meski hanya lewat suara di telepon, ia bisa merasakan betapa anaknya sedang berdiri di gerbang kesuksesan. Ia pun semakin semangat menarik becak. Namun, di perusahaan tempat Raka magang, tidak semua orang senang dengan prestasinya. Ada beberapa rekan kerja yang merasa iri. Mereka mencoba menjatuhkannya dengan menyebar fitnah bahwa Raka hanya berpura-pura rajin untuk mencari perhatian. Fitnah itu membuat Raka sempat goyah, tapi ia tetap berpegang pada kejujuran. Raka teringat pada perjuangan ayahnya yang selalu kuat meski dihina. Ia pun memilih untuk tidak melawan dengan kata-kata, melainkan dengan bukti kerja nyata. Perlahan, fitnah itu tidak lagi dipercaya, karena semua orang bisa melihat hasil kerjanya. Ia membuktikan bahwa kerja keras dan kejujuran tidak akan bisa dikalahkan oleh iri hati. Pak Hasan mendengar kabar tentang fitnah yang menimpa anaknya. Awalnya ia marah, tapi kemudian ia tenang. Itu tandanya kamu sedang naik ke atas, nak. Katanya menenangkan Raka melalui telepon. Ia menasihati agar Raka tetap rendah hati, karena orang yang tinggi selalu akan menjadi sasaran. Kata-kata itu membuat hati Raka kuat kembali. Di kampung, meski tubuhnya semakin lemah,
Pak Hasan tetap ramah kepada semua orang. Bahkan kepada orang-orang yang pernah meremehkan dirinya, ia masih suka menolong. Banyak yang mulai sadar bahwa kebaikan Pak Hasan turun kepada anaknya. Mereka mulai menghormati keluarga itu, meski dulu sering menghina. Perlahan, pandangan orang kampung berubah. Raka berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan predikat terbaik. Seluruh dosen memberikan penghargaan khusus kepadanya. Saat wisuda, ia menjadi pusat perhatian karena kisah hidupnya yang inspiratif. Di tengah kebahagiaan itu, ia hanya bisa berharap orang tuanya bisa hadir. Namun, kondisi keuangan membuat Pak Hasan dan Bu Aminah tidak bisa datang ke kota. Meski begitu, Pak Hasan tetap merayakan kelulusan Raka di rumah kecilnya. Ia menggelar doa bersama tetangga dengan hidangan sederhana. Dalam doa itu, ia menangis penuh syukur. Ya Allah, Engkau benar-benar menjawab doa seorang ayah miskin. Ucapnya lirih. Walau tidak bisa melihat langsung, ia merasa seakan duduk di bangku tamu kehormatan. Setelah lulus, Raka diterima bekerja di perusahaan besar dengan posisi awal yang menjanjikan. Meski hanya staf junior, ia sangat bersemangat karena tahu ini adalah awal dari perjalanan panjangnya. Ia bertekad akan membuktikan diri tanpa melupakan asal-usulnya. Banyak rekan yang kagum dengan kerendahan hati Raka, meskipun ia lulusan terbaik. Sementara itu, Pak Hasan masih menarik becak dengan sabar. Meski usianya makin tua, ia tetap bekerja demi membantu kebutuhan sehari-hari. Ia selalu menolak saat ada tetangga yang menyarankan agar ia berhenti bekerja. Kalau saya berhenti, siapa yang bantu orang yang butuh tumpangan murah? Katanya, kebaikannya selalu melekat pada dirinya. Di perusahaan, Raka bekerja tanpa mengenal lelah. Ia sering pulang larut malam demi menyelesaikan laporan. Atas kerja kerasnya, atasan mulai melirik dan memberinya tanggung jawab lebih besar. Hal ini membuat beberapa rekan iri, tapi Raka tetap menjaga sikapnya. Ia tidak pernah menonjolkan diri, hanya membiarkan hasil kerja berbicara. Pak Hasan mendengar kabar anaknya semakin sukses. Ia hanya bisa tersenyum bangga meski tubuhnya sering terasa sakit. Ia tidak pernah meminta imbalan dari anaknya, hanya doa agar Raka selalu selamat. Bu Aminah pun selalu mendoakan dari rumah. Mereka yakin kejujuran yang ditanam sejak kecil akan menjadi pelita bagi anaknya. Suatu hari, Raka dipercaya untuk memimpin sebuah proyek besar. Semua orang terkejut karena biasanya jabatan itu diberikan kepada orang yang lebih senior. Tanggung jawab ini membuatnya nervous, tapi ia yakin bisa mengatasinya. Ia bekerja siang dan malam, bahkan rela tidak tidur demi memastikan proyek berjalan lancar. Ketika proyek itu sukses, nama Raka mulai diperhitungkan. Ia dipuji oleh jajaran direksi perusahaan. Beberapa media bahkan meliput kisahnya sebagai anak tukang becak yang sukses. Namun, Raka tetap rendah hati. Bahkan ia langsung menelepon ayah dan ibunya setelah acara. Keberhasilan ini milik kalian, bukan saya. Ucapnya dengan tulus. Pak Hasan mendengar kabar anaknya masuk berita. Ia tidak pernah membayangkan anak tukang becak sederhana bisa masuk televisi. Tangis haru kembali pecah di rumah kecil mereka. Tetangga-tetangga yang dulu meremehkan kini berbondong-bondong datang memberi selamat. Semua orang mulai melihat keluarga itu dengan penuh hormat. Namun, Pak Hasan tetap sama. Ia masih menyapa ramah setiap orang yang lewat di jalan. Ia masih menarik becak dengan senyum meski kini banyak orang menawarkan bantuan. Saya bahagia bukan karena harta, tapi karena bisa melihat anak saya sukses, katanya sambil mengayuh becak pelan. Kesederhanaan itu membuat orang semakin menghargainya. Karir Raka semakin menanjak. Ia mendapatkan promosi dan mulai duduk di kursi manajer muda. Tugasnya semakin berat, namun semangatnya tidak pernah pudar. Ia selalu ingat bahwa kesuksesan tidak boleh membuatnya lupa diri. Saat rapat, ia dikenal bijak dan tidak pernah meremehkan ide orang lain. Di kampung, Pak Hasan sering menjadi panutan warga. Banyak anak-anak muda yang mendatanginya untuk meminta nasihat. Ia selalu berkata, "Kalau mau berhasil, jangan malu kerja keras dan jangan tinggalkan doa." Ucapannya sederhana, tapi sangat dalam. Semua orang tahu, keteguhan hatinya telah menurunkan kesuksesan pada anaknya. Semakin lama,
Perusahaan tempat Raka bekerja mulai menghadapi tantangan besar. Ada krisis keuangan yang membuat beberapa pegawai terancam di PHK. Dalam rapat darurat, Raka dengan berani mengusulkan strategi baru. Banyak yang ragu, tapi direksi akhirnya mempercayakan rencananya untuk dijalankan. Tanggung jawab ini benar-benar berat baginya. Di rumah kecilnya, Pak Hasan terus mendoakan anaknya setiap malam. Ia tahu, beban Raka pasti tidak ringan. Meski hatinya ingin membantu, ia hanya bisa memberi dukungan lewat doa. Jangan lupa sholat nak, doa orang tua selalu bersamamu, katanya melalui telepon. Kata-kata sederhana itu selalu memberi semangat pada Raka. Strategi Raka ternyata berhasil menyelamatkan perusahaan dari kerugian besar. Banyak rekan yang mulai menaruh hormat kepadanya. Bahkan, direksi memberikan penghargaan khusus untuk inovasinya. Namun, ia tetap bersikap rendah hati. Semua ini bukan karena saya, tapi karena kerja tim, ucapnya di depan para pegawai. Pak Hasan mendengar kabar itu dengan penuh rasa syukur. Ia berkata pada istrinya, "Alhamdulillah, doa kita terkabul, Aminah." Bu Aminah pun meneteskan air mata bahagia. Mereka tidak pernah menyangka, anak yang dulu mereka khawatirkan masa depannya, kini menjadi harapan banyak orang. Kesabaran mereka akhirnya terbayar dengan kebanggaan. Raka kini semakin dikenal di dunia bisnis. Banyak perusahaan lain yang mencoba merekrutnya dengan tawaran gaji besar. Namun, ia menolak karena baginya loyalitas adalah hal utama. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukan orang yang mudah goyah hanya karena uang. Sikap itu membuatnya semakin dihormati. Di kampung, kehidupan Pak Hasan tidak banyak berubah. Ia masih menarik becak meski anaknya sering memintanya berhenti. "Kalau aku berhenti, badan ini malah sakit, Rak," katanya sambil tersenyum. Raka hanya bisa menuruti keinginan ayahnya. Ia tahu ayahnya bahagia dengan cara itu. Meski jauh di hati, ia ingin ayahnya beristirahat. Suatu hari, direksi perusahaan memberikan mandat besar kepada Raka, memimpin cabang baru di kota lain. Tugas itu sangat berat, karena ia harus membangun tim dari nol. Dengan penuh keyakinan, Raka menerima tantangan tersebut. Ia percaya doa kedua orang tuanya akan menjadi kekuatannya. Pak Hasan sempat khawatir mendengar anaknya harus pindah ke kota lain. "Jangan lupa asalmu, nak. Jangan lupa kita yang di kampung ini," pesannya dengan suara lirih. Raka mengangguk, berjanji tidak akan pernah melupakan akar kehidupannya. Sebelum berangkat, ia mencium tangan kedua orang tuanya dengan penuh haru. Cabang baru yang dipimpin Raka berkembang pesat hanya dalam waktu singkat. Laporan keuangan menunjukkan peningkatan luar biasa. Semua orang kagum dengan kemampuannya. Bahkan, banyak yang menilai Raka layak duduk di kursi direksi suatu saat nanti. Namun, ia tetap bersikap rendah hati dan menganggap ini semua ujian. Sementara itu, Pak Hasan semakin sering menjadi teladan di kampung. Banyak orang berkata, "Lihatlah, anak tukang becak bisa jadi pemimpin hebat." Namun, Pak Hasan selalu menjawab, "Itu bukan karena saya, tapi karena Allah dan usaha anak saya." Kerendahan hatinya membuat semua orang semakin menghormati keluarga itu. Keberhasilan Raka dalam membangun cabang baru membuat namanya semakin harum. Ia sering diundang untuk memberi seminar motivasi kepada mahasiswa dan pengusaha muda. Dalam setiap kata-katanya, ia selalu menekankan pentingnya kejujuran dan kerja keras. Bagi Raka, itu adalah warisan terpenting dari ayahnya. Ia tidak ingin anak-anak muda melupakan nilai-nilai sederhana itu. Pak Hasan yang mendengar anaknya memberi ceramah di televisi, merasa bangga sekaligus terharu. "Itu anak kita, Minah," ucapnya kepada istrinya dengan mata berkaca-kaca. Bu Aminah tersenyum sambil menahan tangis. Mereka dulu hanya bermimpi anaknya bisa sekolah tinggi, tapi kini anak mereka justru jadi panutan banyak orang. Namun, kesuksesan tidak datang tanpa ujian. Ada beberapa rekan kerja yang iri pada pencapaian Raka. Mereka mencoba menjatuhkannya dengan menyebarkan fitnah dan kabar buruk. Raka sempat sedih, tetapi ia memilih untuk tetap tenang. Ia percaya bahwa kebenaran pada akhirnya akan terlihat dengan sendirinya. Pak Hasan pernah menasihatinya melalui telepon. "Jangan pernah lawan keburukan dengan keburukan, nak. Tetaplah jujur.
Itu senjatamu yang paling kuat. Kata-kata itu membuat hati Raka lebih tegar. Ia tidak membalas dendam, melainkan membuktikan dengan kerja nyata. Lambat laun, semua kebohongan itu terbongkar. Setelah menghadapi fitnah, Raka justru mendapatkan promosi yang lebih tinggi. Ia kini dipercaya memimpin beberapa cabang sekaligus. Tanggung jawabnya semakin besar, tapi ia tetap rendah hati. Ia tahu bahwa semua ini bukan hanya hasil usahanya, melainkan doa orang tua yang tak pernah putus. Itu membuatnya semakin berhati-hati dalam melangkah. Di kampung, Pak Hasan mulai menjadi sosok yang dihormati oleh warga, bukan karena kekayaan, tapi karena ketulusan dan kejujurannya. Banyak orang datang meminta nasihat darinya. Ia selalu menjawab sederhana, hidup ini harus sabar, jangan iri, dan jangan malas. Petuah itu membuat banyak orang semakin kagum padanya. Raka mulai memikirkan untuk membuat usaha sendiri. Ia ingin membangun bisnis yang tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga memberi manfaat untuk orang banyak. Ia teringat masa kecilnya yang penuh kesusahan. Aku ingin membangun usaha yang bisa membuka lapangan kerja untuk orang-orang kecil, ucapnya pada sahabatnya. Niat itu tumbuh semakin kuat di hatinya. Pak Hasan mendukung penuh keinginan anaknya. Kalau niatmu baik, Allah pasti akan mudahkan jalannya, katanya sambil menepuk bahu Raka. Bu Aminah pun menambahkan, jangan pernah takut nak, kami selalu ada di belakangmu. Kata-kata itu menjadi sumber kekuatan bagi Raka untuk memulai langkah besar berikutnya. Dengan tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, Raka mulai merintis usaha sendiri. Ia mendirikan sebuah perusahaan kecil di bidang makanan yang mempekerjakan para ibu rumah tangga dan pemuda kampung. Awalnya, banyak orang yang meragukan usahanya. Namun, Raka tidak gentar. Ia percaya usaha ini akan berkembang jika dijalankan dengan jujur. Pak Hasan bangga melihat anaknya berani membuka usaha. Ia bahkan sering membantu mengantar barang pesanan dengan becaknya. Meski sudah tua, ia tetap bersemangat mendukung anaknya. Biar sedikit, tapi ini bantuanku untukmu. Nak, katanya sambil tersenyum. Raka merasa sangat beruntung memiliki orang tua yang selalu mendukungnya. Usaha kecil yang dibangun Raka mulai menunjukkan hasil. Produk makanan yang mereka buat laris di pasaran karena kualitasnya terjaga. Para pekerja yang sebelumnya hanya ibu rumah tangga biasa kini tersenyum bangga karena punya penghasilan tetap. Raka selalu mengingatkan, kita bukan sekadar bekerja, tapi kita memberi manfaat bagi banyak keluarga. Kata-kata itu membuat semua karyawan semangat. Pak Hasan setiap pagi membantu mengantar barang dengan becaknya. Warga kampung sering melihatnya dan merasa kagum. Itu ayahnya bos perusahaan, tapi masih mau narik becak, bisik mereka. Namun, bagi Pak Hasan, pekerjaan itu adalah kebanggaan. Ia tidak pernah malu, karena baginya kerja keras adalah ibadah. Seiring berjalannya waktu, usaha Raka semakin besar. Ia berhasil membuka cabang di beberapa kota. Banyak media yang mulai meliput kisah inspiratifnya. Dari anak tukang becak, kini jadi pengusaha sukses. Begitu salah satu judul berita di televisi. Raka hanya tersenyum. Ia tidak ingin kesuksesan membuatnya lupa diri. Bu Aminah selalu mengingatkan, nak, tetaplah sederhana. Jangan pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Raka mengangguk. Ia tahu, tanpa doa dan kerja keras orang tuanya, ia tidak mungkin berdiri di posisi sekarang. Pesan itu selalu ia pegang dalam setiap langkah. Namun, keberhasilan itu lagi-lagi mendatangkan iri dari beberapa pesaing bisnis. Ada yang mencoba menjatuhkan Raka dengan cara curang, mulai dari memalsukan produk hingga menyebarkan gosip buruk. Raka sempat goyah, tapi ia kembali mengingat pesan ayahnya. Kejujuran adalah tameng yang paling kuat, katanya dalam hati. Meski difitnah, pelanggan setia tetap percaya padanya. Mereka tahu Raka adalah orang yang jujur. Bahkan banyak pelanggan baru yang datang justru karena mendengar cerita tentang kejujurannya. Hal itu membuat usahanya semakin berkembang, meski penuh rintangan. Keberhasilan Raka membuat hidup keluarganya berubah. Mereka sudah bisa tinggal di rumah yang lebih layak bahkan cukup mewah. Namun, Pak Hasan dan Bu Aminah tetap hidup sederhana. Kita jangan lupa diri, Ra, kata Pak Hasan sambil duduk di beranda rumah. Ingat, semua ini hanya titipan. Jangan sampai kita sombong.
Raka mengangguk dengan penuh rasa hormat. Raka kemudian mulai sering mengajak orang tuanya menghadiri acara resmi. Awalnya, Pak Hasan merasa canggung. "Ayah ini cuma tukang becak, Nak," katanya. Namun Raka menjawab tegas, "Ayah adalah alasan aku bisa berdiri di sini. Tidak ada yang lebih membanggakan daripada membawa ayah dan ibu bersamaku." Setelah usahanya semakin mapan, Raka mulai memikirkan kontribusi sosial. Ia teringat masa kecilnya saat sering kesulitan membayar sekolah. "Aku ingin anak-anak miskin bisa sekolah tanpa khawatir biaya," ucapnya pada orang tuanya. Pak Hasan tersenyum penuh haru mendengar niat mulia itu. Raka lalu mendirikan beasiswa khusus untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Banyak anak kampung yang terbantu dan bisa melanjutkan sekolah. "Semoga mereka bisa sukses lebih dari aku," kata Raka dengan tulus. Ia percaya kesuksesan sejati bukan hanya soal harta, tapi seberapa banyak kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nama Raka semakin dikenal luas. Banyak media menulis tentang dirinya sebagai sosok pengusaha muda yang dermawan. Ia diundang ke berbagai seminar untuk berbicara tentang perjalanan hidupnya. Di hadapan ratusan orang, Raka sering berkata, "Aku hanyalah anak tukang becak. Jika aku bisa, kalian pun pasti bisa." Kalimat sederhana itu membuat banyak orang terinspirasi. Pak Hasan dan Bu Aminah duduk di kursi tamu dengan rasa bangga. Mereka melihat anaknya berdiri di panggung besar, dihormati banyak orang. Namun, dalam hati mereka tetap mengingat masa-masa sulit dulu. "Syukur pada Allah," ucap Bu Aminah lirih. "Anak kita tak pernah lupa daratan." Meski kesuksesan terus diraih, Raka tak pernah melupakan kampung halamannya. Ia sering pulang untuk menjenguk tetangga lama. "Assalamualaikum," sapa Raka ceria saat kembali ke kampung. Anak-anak kecil langsung berlari menyambutnya. Warga pun merasa bangga bahwa salah satu dari mereka berhasil mengubah nasib. Pak Hasan ikut tersenyum lebar. "Lihat, Nak, mereka semua menyayangimu," katanya. Raka hanya merangkul ayahnya. Ia tahu betul, semua kasih sayang itu muncul karena sikap yang ditanamkan orang tuanya sejak kecil. Ramah, rendah hati, dan selalu peduli pada sesama. Suatu ketika, ada seorang pemuda datang menemui Raka. Wajahnya penuh kegelisahan. "Mas Raka, saya ingin sukses seperti Mas, tapi orang-orang selalu meremehkan saya." Raka menatapnya lembut. Ia teringat dirinya sendiri di masa lalu. "Jangan dengarkan ejekan mereka," jawabnya tegas. "Buktikan dengan kerja keras dan kejujuran." Pemuda itu meneteskan air mata mendengar nasihat Raka. Ia merasa mendapat harapan baru. Dari situlah Raka semakin yakin bahwa kesuksesan yang ia raih bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk menjadi jalan inspirasi bagi banyak orang. Di tengah kesibukannya, Raka sering menyempatkan waktu untuk menemani ayahnya. Pak Hasan masih sering duduk di becak tuanya, meski kini tak lagi digunakan. "Becak ini penuh kenangan," katanya sambil tersenyum. "Dari sinilah semua dimulai." Raka pun merasakan haru yang dalam setiap kali melihat ayahnya. "Yah, becak ini akan selalu ada di rumah baru kita sebagai pengingat," ujar Raka. Pak Hasan menepuk bahu anaknya dengan bangga. "Anakku, engkau bukan hanya sukses, tapi juga anak yang berbakti." Kalimat itu menjadi hadiah terbesar bagi Raka sepanjang hidupnya. Raka akhirnya memutuskan untuk membangun sebuah rumah jompo gratis di kotanya. Ia teringat ayahnya yang selalu mengajarkan agar menghormati orang tua. "Kalau kita menolong orang tua, hidup kita akan penuh berkah," kata Pak Hasan dulu. Kini, Raka mewujudkan pesan itu dalam bentuk nyata. Rumah jompo itu pun ramai dihuni oleh para lansia yang sebelumnya tak punya tempat tinggal. Mereka hidup dengan nyaman dan bahagia. "Terima kasih, Nak," ucap salah satu penghuni. Raka hanya tersenyum sambil berkata, "Ini semua berkat doa orang tua saya. Saya hanya menjalankan amanah." Kesuksesan Raka semakin meluas. Usahanya kini memiliki cabang di beberapa kota besar. Banyak pengusaha lain mencoba mendekatinya. Bahkan ada yang menawarkan kerjasama dengan cara curang. Namun, Raka selalu menolak. "Aku tidak mau sukses dengan cara yang kotor," ucapnya tegas. Prinsip itu membuat banyak orang segan sekaligus hormat padanya. Pak Hasan dan Bu Aminah selalu mengingatkan, "Nak, jangan pernah lupa sholat dan sedekah." Raka hanya mengangguk. Bagi dia,
Doa dan restu kedua orang tua jauh lebih berharga dari semua harta yang ia miliki. Itulah kunci yang selalu membuatnya tegar menghadapi godaan. Suatu hari, seorang rekan bisnis iri hati mencoba menjatuhkan Raka dengan fitnah. Ia menuduh Raka melakukan penipuan besar. Berita itu cepat menyebar ke media. Banyak orang mulai meragukan integritasnya. Raka hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Aku harus buktikan dengan kejujuran, katanya pada dirinya sendiri. Pak Hasan mendekatinya. Nah, kebenaran pasti akan menang. Jangan takut. Raka pun berjuang mengumpulkan bukti dan menghadapi tuduhan dengan kepala tegak. Meski hatinya sempat goyah, ia percaya bahwa kebenaran tak akan bisa ditutupi oleh kebohongan. Setelah beberapa minggu penuh tekanan, akhirnya kebenaran terungkap. Semua tuduhan ternyata palsu. Media pun berbalik mendukung Raka, bahkan memuji ketabahannya. Aku bersyukur ya Allah, ucap Raka dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, cobaan ini membuatnya semakin kuat. Pak Hasan dan Bu Aminah tersenyum lega. Kami bangga padamu, nak, kata ibunya sambil memeluknya. Raka pun menyadari bahwa cobaan terbesar bagi orang sukses bukanlah kemiskinan, melainkan ujian hati untuk tetap jujur meski digoda dengan fitnah dan kekuasaan. Seiring waktu, Raka semakin sering diundang untuk memberi motivasi kepada anak-anak muda. Ia menceritakan kisah ayahnya yang seorang tukang becak dan bagaimana doa serta kerja keras mampu mengubah nasib. Banyak yang terharu mendengarnya. Kalau ingin sukses, jangan pernah malu dengan asalmu, pesan Raka. Pak Hasan yang duduk di bangku penonton merasa matanya berkaca-kaca. Aku tak pernah menyangka anakku bisa sejauh ini, gumamnya lirih. Raka pun tersenyum dari atas panggung, menatap ayahnya dengan penuh cinta, seolah ingin berkata, semua ini berkatmu. Yah, kini Raka mendirikan sebuah beasiswa, khusus bagi anak-anak tukang becak di seluruh kota. Ia ingin mereka juga merasakan kesempatan yang sama seperti dirinya dulu. Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan, katanya penuh semangat. Banyak keluarga kecil merasa terbantu dan berdoa untuk kebaikan Raka. Pak Hasan menepuk bahu anaknya dengan bangga. Nak, kau sudah jadi orang yang berguna bagi banyak orang. Raka tersenyum. Semua ini aku lakukan karena aku tak ingin ada anak lain yang kehilangan mimpinya hanya karena tak mampu membayar sekolah. Kesuksesan Raka membuat kehidupannya semakin mapan. Namun, di tengah kemewahan itu, ia memilih tinggal di rumah sederhana bersama orang tuanya. Aku tidak ingin lupa dari mana aku berasal, ucapnya setiap kali ditawari membeli istana megah. Banyak orang kagum melihat kerendahan hatinya. Pak Hasan hanya bisa tersenyum bangga. Kekayaan tak ada artinya bila kita jauh dari kesederhanaan, katanya. Raka pun menjadikan kata-kata ayahnya sebagai pedoman, agar hatinya tidak terbuai oleh harta dan kemewahan dunia. Namun, godaan kesombongan selalu datang. Beberapa orang kaya baru sering memamerkan mobil mewah mereka di depan Raka. Kau CEO besar, kenapa masih naik mobil biasa? Ejek mereka. Raka hanya tertawa kecil. Mobil hanyalah alat, yang penting bagaimana kita memakainya. Pak Hasan mengingatkan, nak, biarkan orang sombong dengan hartanya. Kau tetaplah rendah hati. Raka pun menuruti nasihat itu. Ia sadar bahwa kesombongan hanya akan menjauhkan dirinya dari banyak orang. Sementara, kerendahan hati justru membuatnya semakin dihormati. Suatu hari, seorang pengusaha kaya mengajak Raka berinvestasi besar-besaran dalam bisnis tambang. Keuntungan bisa berkali lipat, tapi kita harus tutup mata soal kerusakan lingkungan, kata orang itu. Raka menatapnya tajam. Aku tidak mau sukses dengan merusak alam dan merugikan orang lain. Pengusaha itu mencibir. Kau akan menyesal menolak kesempatan ini. Namun Raka tetap teguh. Baginya, kejujuran dan keberkahan jauh lebih penting daripada harta melimpah yang kotor. Pak Hasan pun tersenyum. Ayah bangga padamu, nak. Keputusan Raka menolak bisnis tambang membuat banyak orang semakin menghormatinya. Ia dikenal sebagai pengusaha jujur yang tidak mudah goyah oleh godaan. Bahkan, pemerintah kota menawarinya penghargaan sebagai tokoh inspiratif. Raka menolak secara halus. Aku hanya ingin membantu orang lain, bukan mencari pujian. Pak Hasan dan Bu Aminah terharu mendengar jawaban anaknya.
Mereka tahu hati Raka tetap bersih meski kekayaannya melimpah. Itulah buah dari doa dan kerja keras yang tidak pernah sia-sia, ucap ibunya sambil meneteskan air mata bahagia. Meski sudah sangat sukses, Raka masih sering membantu ayahnya mendorong becak tuanya. "Ayah, biar aku yang dorong," ucapnya sambil tersenyum. Orang-orang di sekitar terkejut melihat seorang CEO mendorong becak di jalan kampung. Namun, bagi Raka, itu bukan hal memalukan. Pak Hasan tersenyum hangat. "Nak, ayah dulu hanya bisa membayangkan kau jadi orang besar. Tapi ternyata kau bukan hanya sukses, melainkan juga tetap sederhana." Raka menatap ayahnya dengan bangga. "Ayah adalah inspirasiku. Tanpa becak ini, aku tidak akan pernah sampai sejauh ini." Raka mulai menggunakan kekayaannya untuk membangun rumah jompo. "Aku ingin para orang tua yang terlantar punya tempat yang nyaman," ujarnya. Bersama ayah dan ibunya, ia meresmikan rumah jompo pertama di kotanya. Para lansia meneteskan air mata bahagia menerima kasih sayang itu. Pak Hasan terharu melihat anaknya. "Nak, inilah arti kesuksesan yang sesungguhnya, ketika kau bisa membahagiakan orang lain." Raka memeluk ayahnya erat, merasa bahwa semua kerja keras dan doa yang dulu dipanjatkan kini terjawab dengan cara indah. Cara tak berhenti di situ. Raka juga membangun sekolah gratis untuk anak-anak miskin. "Dulu, aku juga hampir putus sekolah. Aku tahu rasanya," katanya kepada para murid. Anak-anak bersorak gembira, merasa mimpi mereka kini punya jalan untuk diwujudkan. Orang-orang semakin kagum. Raka bukan hanya pengusaha, tapi pahlawan bagi masyarakat kecil, kata salah seorang warga. Pak Hasan hanya tersenyum bangga melihat bagaimana putranya menjadikan kesuksesan sebagai alat untuk menolong banyak jiwa. Namun, perjalanan tidak selalu mulus. Ada pihak yang iri terhadap kebaikan Raka. Beberapa pengusaha nakal menyebar fitnah, mengatakan bahwa Raka membangun sekolah hanya untuk citra. Isu itu sempat membuat masyarakat ragu. Namun, bukti keikhlasan Raka berbicara lebih keras. "Biarlah orang menuduh, yang penting niatku tulus," ucap Raka tegar. Pak Hasan kembali menguatkannya. "Ingat, nak, kebaikan sejati tidak butuh pengakuan. Tuhanlah yang akan menilai." Dengan itu, Raka semakin mantap berjalan di jalannya. Setelah bertahun-tahun, usaha Raka semakin besar. Namun, ia tetap sederhana. Sering terlihat makan di warung kecil bersama ayah ibunya. Orang-orang kagum. "Seorang CEO miliarder masih duduk lesehan seperti kami," ujar seorang warga. Raka hanya tersenyum. Pak Hasan merasa hidupnya begitu sempurna. "Dulu becak ini adalah saksi keringatku. Kini aku bisa melihat anakku mengubah derajat keluarga," katanya sambil menatap becaknya yang kini dipajang di rumah sebagai kenangan perjuangan. Pada akhirnya, kisah Raka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dari anak tukang becak miskin, kini ia menjadi CEO sukses yang dermawan. Namun, ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap jujur, ramah, dan sederhana, sama seperti ayahnya mendidiknya. Di rumah sederhana mereka, Pak Hasan tersenyum bahagia sambil menepuk bahu anaknya. "Nak, inilah kebanggaan terbesar ayah. Bukan hartamu, tapi hatimu." Raka meneteskan air mata, sadar bahwa semua kesuksesan adalah hasil dari doa dan kerja keras orang tuanya.